Biarkan cintamu, biarkan rindumu kian pergi dari sisimu. Biarkan cintamu, biarkan. Pernah nggak sih Anda memulai sebuah proyek besar dengan tingkat pengetahuan yang benar-benar nol besar? Nol besar dan modal nekat ya. Iya, modal nekat. Dan akhirnya malah ngelakuin hal-hal konyol yang bikin Anda tertawa sampai sakit perut kalau ngingat itu sekarang? Pasti banyak yang pernah ngalamin sih. Kan? Mungkin Anda pernah nyoba perbaiki pipa wastafel berbekal insting dan doa. Dan tutorial asal-asalan. Betul, lalu akhirnya malah nyemprot kemana-mana. Atau nyoba merakit furnitur yang baru dibeli tanpa sudi baca buku panduan. Sok tahu banget ya biasanya. Nah iya, terus setelah 2 jam berkeringat, Anda baru sadar mejanya terpasang terbalik. Klasik. Kalau Anda pernah ada di posisi itu, selamat. Anda berada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan membedah habis-habisan sebuah cerita yang sangat menarik untuk sesi bedah materi kali ini. Sebuah kisah yang pastinya bakal bikin kita tertawa. Bener banget. Tapi di saat yang sama, mungkin akan menampar kita semua tentang apa artinya benar-benar memulai sesuatu dari nol. Menggali nilai-nilai kegigihan ya. Tepat. Misi kita hari ini adalah mengekstrak semangat do it yourself yang kelewat ekstrim dan keluguhan kocak dari sebuah band yang nekat ngebangun studio rekaman mereka sendiri. Tanpa ada pengalaman nukang sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dan yang bikin cerita ini sangat spesial, ketidaktahuan mereka itu justru berevolusi menjadi semacam senjata rahasia. Betul. Sumber yang akan kita kupas hari ini adalah sebuah catatan dari Rinjani Radio Depok, judulnya The Blueprint of Upriel Band, Building the Studio Dream. Judulnya keren banget ya. Sangat. Tapi ini bukan teks sejarah yang kaku. Ini tuh kesaksian yang sangat mentah, otentik, dan ditulis dengan semangat yang meluap-luap. Kita bakal ngelihat gimana sekumpulan musisi ngubah sebuah rumah kontrakan sederhana jadi markas impian mereka. Modal utamanya cuma tekad yang bulat dan tingkat kebutaan yang cukup parah terhadap realitas di lapangan. Buta realitas ya. Coba kita bongkar cerita ini dari paragraf pembukaannya dulu deh. Karena jujur aja, bagian awalnya aja udah sangat epik dan sedikit absurd. Absurd gimana tuh? Jadi catatan dari Rinjani Radio Depok ini dengan sangat yakin nyebutin kalau pembongkaran awal studio mereka dimulai pada tanggal 26 Desember 2024. Tunggu, 2024? Iya, 2024. Dan penulisnya nambahin kalau hari itu bertepatan dengan kejadian tsunami Aceh. Nah, disinilah misteri mesin waktunya muncul. Benar, kita semua kan tahu tsunami Aceh itu terjadi di akhir tahun 2004. Terus di paragraf selanjutnya si penulis dengan polosnya bilang, ingat zaman ini belum ada YouTube. YouTube baru ada mulai 2005. Jadi jelas banget ya, sepertinya penulis catatan ini saking semangatnya ngetik, jarinya kepleset. Kepleset dan nyiptain typo yang luar biasa kocak. Saya sampai mikir, wah gila, mereka bangun studio di tahun 2024, tapi entah gimana terjebak di dimensi waktu yang nggak ada YouTube-nya. Itu detail kecil yang sebenarnya brilian sih, karena itu nunjukin betapa otentiknya sumber ini. Teks ini nggak diedit berlebihan, ini murni tumpahan ingatan. Typo yang jadi stempel keaslian ya? Betul, tapi kalau kita singkirkan sejenak elemen komedinya dan ngelihat konteks historisnya di tahun 2004 itu, ada sebuah kontras yang sangat tajam. Gimana tuh? Di saat dunia luar sedang diguncang oleh tragedi alam yang memilukan, personel Upriel Band ini sama sekali tidak menyadari kejadian tersebut. Tunggu, maksudnya mereka benar-benar nggak tahu ada berita sebesar itu di TV atau radio? Sama sekali tidak. Dan terbalikannya kan, kenapa bisa gitu? Jawabannya ada pada isolasi total. Masuk akal. Mereka berada dalam sebuah kondisi terisolasi yang lahir dari tingkat fokus yang sangat ekstrim. Di psikologi, kita kenal istilah flow state. Kondisi di mana seseorang terlalu tenggelam sama kerjaannya ya? Tepat, sampai mereka kehilangan kesadaran akan ruang dan waktu di sekitarnya. Upriel Band ngalamin flow state ini dalam bentuk yang paling fisik. Mereka ngurung diri dari dunia luar. Wah, pantesan. Apalagi di teksnya disebutin kalau mereka senang banget dapat izin buat ngerombak kontrakan milik Babeh ini, ayahnya Bani, sang vokalis. Iya, tempatnya di sana. Visualisasinya kira-kira gini. Sekelompok anak muda di dalam kontrakan bongkar ruangan dalam kondisi tanpa listrik. Tanpa listrik sama sekali. Ya, lampunya minim banget. Mereka benar-benar terputus. Nggak ada TV yang nyala, nggak ada orang yang scrolling berita di HP.
karena memang belum zamannya smartphone. Nah, itu. Cuma ada sekelompok pemuda di ruangan yang gelap, berkeringat, ngehancurin dinding bata dengan antusiasme kayak anak kecil yang dapat mainan baru. Ketidaktahuan mereka soal kejadian di luar sana itu bukan bentuk sikap apatis loh. Itu justru bukti empiris seberapa besar energi mental dan fisik yang mereka curahin buat satu mimpi ini. Ruangan gelap itu jadi semacam kepompong mereka ya? Benar, tempat lahirnya ide-ide gila. Mereka nyiptain vakum dari segala distraksi, sesuatu yang hampir mustahil kita lakuin di era modern sekarang ini. Setuju banget. Oke, ngomong-ngomong soal mewujudkan mimpi di dalam kepompong, mari kita masuk ke bagian logistiknya. Di sini kemandirian mereka benar-benar diuji habis-habisan. Betul, urusan dompet nih. Meskipun diizinin pakai rumah kontrakan Babe, proyek ini bukan ajang minta duit ke orang tua. Teksnya negasin kalau semua biaya ditanggung penuh oleh anak-anak Obrel Band sendiri. Sesuai kesepakatan awal mereka ya. Iya. Jadi bayangin gimana sekelompok musisi yang budgetnya pas-pasan ngakalin biaya pembangunan studio. Strateginya adalah penghematan tingkat dewa. Ini yang paling menarik kalau kita bicara soal alokasi sumber daya. Apa yang mereka lakuin emangnya? Mereka emang sewa tukang bangunan profesional. Oh, pakai tukang juga akhirnya. Tapi tukang itu cuma disewa untuk beberapa hari pertama aja. Tugas spesifiknya cuma buat ngancurin dan membongkar dinding utama. Udah, itu doang. Habis itu? Setelah dindingnya rubuh dan berantakan, si tukang langsung disuruh pulang. Dibayar dan disuruh pamit demi menghemat budget. Sisanya, mereka yang ambil alih. Kalau ditarik ke gambaran besar, keputusan finansial ini sangat cerdas sekaligus beresiko tinggi. Resiko ketimpa atap ya? Persis. Mereka sadar ngerobohin struktur utama bangunan butuh tenaga yang tahu cara ngayunin palu godam tanpa ngeruntuhin seluruh atap ke kepala mereka. Tapi setelah fase destruksi selesai, mereka memeluk konsep DIY. Do it yourself. Betul, dan bukan sebagai tren gaya hidup estetis seperti anak zaman sekarang yang bikin rak dari palet kayu. Bagi mereka, DIY adalah mekanisme bertahan hidup. Kalau nggak dikerjain sendiri, studionya nggak bakal jadi. Tepat sekali. Tapi masalahnya, dan disinilah keruguannya mulai terlihat jelas. Setelah tukangnya pulang, mereka berdiri di sana, menatap puing-puing bata dan ruangan kosong. Lalu mulai panik. Lalu tiba-tiba sadar kalau mereka sama sekali nggak punya ilmu arsitektur atau pertukangan. Nol. Nggak ngerti apa-apa. Wah, bahaya ini. Terus, gimana cara mereka bikin denah studionya? Mereka nggak pakai software 3D, nggak pakai cetak biru kertas kalkir. Mereka mendesain ruangan cuma bermodalkan 3 instrumen purba. Apa saja itu? Seutas tali, kapur tulis untuk coret-coret di lantai, dan sebuah meteran. Ini udah kayak nonton film dokumenter peradaban kuno yang lagi nebak-nebak cara ngebangun piramida. Hahaha, piramida Depok ya. Tapi justru disitulah letak kejeniusan kasarnya. Garis-garis kapur dan rentangan tali itu adalah bentuk paling murni dari sebuah blueprint. Iya bener. Dan ada satu hal di teks ini yang benar-benar memukau saya. Di balik metode mereka yang sangat primitif, visi yang mereka bangun di atas lantai berdebu itu luar biasa matang. Matang gimana tuh maksudnya? Bukannya asal gambar kotak doang. Nggak sama sekali. Seringkali kalau band amatir bikin studio sendiri, mereka cuma nempelin peredam seadanya di dinding, terus masukin semua alat ke satu ruangan persegi. Yang penting bisa berisik dan tetangga nggak ngamuk. Nah itu. Tapi Obrel Band nggak berpikir sepicik itu. Dengan kapur dan tali tadi, mereka udah memikirkan pemisahan akustik. Wow, serius? Iya, mereka secara spesifik membagi zona, mana area yang akan jadi ruangan tek vokal yang butuh kedap suara maksimal, dan mana area yang bakal jadi control room khusus buat sang operator rekaman. Memisahkan ruang dengar dan ruang rekam itu kan konsep studio profesional banget ya? Tepat, visi spasial mereka di kepala jauh melampaui kemampuan teknis tangan mereka. Gila sih ini. Jadi otaknya jalan seperti produser top dunia, tapi tangannya masih belepotan kapur tulis. Perpaduan yang sangat unik. Dan yang bikin saya makin geleng-geleng kepala, di tengah kekacauan narik-narik tali dan berdebat soal letak dinding itu, mereka masih sempat ngelakuin multitasking yang ekstrim. Multitasking apa lagi? Teks ini mencatat kalau di sela-sela kerja kuli, beberapa personel sibuk membagi waktu untuk nyari tahu gimana sih cara bikin studio yang benar. Sambil kerja, sambil belajar. Sekaligus hunting tautan atau link orang-orang yang jual alat musik bekas. Mereka memborong peran sebagai kuli bangunan, arsitek dadakan, dan manajer pengadaan barang dalam waktu yang sama.
Kemampuan mereka beradaptasi di tengah tekanan itu fenomenal loh. Mereka nggak terjebak dalam pola pikir linier. Maksudnya nunggu satu selesai baru mulai yang lain gitu ya? Betul. Mereka nggak berpikir kita selesaikan dulu ruangannya, baru nanti kita pikirkan alat musiknya. Tidak. Mereka membiarkan prosesnya berjalan paralel. Menghemat waktu banget ya? Iya, dan ini nunjukin kalau seseorang dikendalikan oleh ambisi yang sangat kuat, kapasitas mental mereka buat memproses informasi akan meningkat drastis. Dan ingat loh, Ingat apa tuh? mereka ngelakuin pencarian informasi ini di era di mana mesin pencari dan internet tidak semulus sekarang. Nah, berbicara soal akses informasi di era itu, kita harus masuk ke bagian yang paling epik dari seluruh catatan Rinjani Radio Depok ini. Ini adalah puncak komedinya. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Tragedi pemotongan papan gipsum. Jadi ceritanya, buat ngebangun dinding sekat antara ruang vokal dan ruang operator yang udah mereka gambar pakai kapur tadi, mereka butuh material. Dan pilihannya jatuh pada papan gipsum. Betul. Masalah utamanya, baik anak-anak band maupun kru mereka, nggak ada satupun manusia di ruangan itu yang tahu gimana cara motong papan gipsum. Ini adalah momen di mana siapapun pendengar kita yang pernah merenovasi rumah pasti sedang megang kepala mereka sekarang. Iya benar, karena didorong oleh semangat pantang menyerah, dan mungkin karena pengen buru-buru kelar, mereka akhirnya asal hajar aja pakai logika dasar. Logika dasar yang menyesatkan ya. Banget. Gipsum itu bentuknya papan lembaran. Papan itu dipotong pakai apa? Ya pakai gergaji. Jadi, mereka ngambil gergaji kayu untuk memotong gipsum. Aduh, gergaji kayu. Coba deh, Anda jelaskan secara teknis kenapa ini ide yang sangat-sangat buruk. Dengan senang hati. Gipsum itu pada dasarnya adalah mineral kapur yang dipadatkan, lalu dibungkus ketat dengan lapisan kertas tebal. Oke, kapur padat. Kalau Anda memotongnya pakai gergaji kayu yang giginya besar-besar dan kasar, yang emang dirancang untuk ngoyak serat kayu yang alot, Anda itu tidak sedang memotong gipsum. Terus ngapain dong? Anda sedang menghancurkan dan menggiling kapur itu menjadi partikel debu yang luar biasa halus. Efeknya, debu itu akan meledak dan berterbangan memenuhi setiap inci ruangan tertutup tersebut. Dan meledak itu bukan kiasan loh di sini. Menurut catatan sumber ini, debu putih hasil gergajian itu numpuk sangat tebal. Sampai menutupi semuanya ya. Saking tebalnya, garis potong yang udah susah payah mereka gambar pakai kapur di atas gipsum itu sampai tertutup total oleh debu. Mereka nggak bisa ngelihat ke arah mana gergaji itu harus jalan. Bayangkan frustrasinya. Karena situasinya udah kayak kena badai salju di dalam ruangan, mereka terpaksa membagi tugas dengan cara yang paling konyol yang pernah saya baca. Coba ceritakan pembagian tugasnya. Ini detail yang sangat sinematik. Oke, jadi ada Obik yang kocaknya adalah orang yang kelak menjadi sound engineer di studio itu. Obik ini ditugaskan sebagai algojo utama. Yang pegang gergajinya. Bener, dia menggergaji gipsum itu dengan sekuat tenaga, ngos-ngosan nembus kepulan debu. Sementara itu, di sebelahnya ada Gary, sang basis. Apa tugas Gary? Apakah dia menahan papannya biar nggak goyang? Tidak. Gary dapat tugas khusus untuk berdiri di sebelah Obhik sambil tangannya sibuk ngipas-ngipas debu sisa gergajian itu ke udara supaya garis potongnya tetap kelihatan sama Obhik. Hahaha, ini luar biasa absurd. Ini beneran kayak adegan film komedi slapstick. Satu orang mandi keringat narik gergaji, satu lagi sibuk ngipasin debu putih kayak lagi bikin efek smoke machine di panggung konser murahan. Ini benar-benar visual yang bikin kita tertawa keras. Sang sound engineer masa depan yang seharusnya memastikan kejernihan suara, Malah sibuk mencari kejernihan visual. kan komedi fisik ini dengan konteks waktu yang tadi sempat dibahas. Soal kenapa mereka ngelakuin hal sekonyol itu. Iya, teksnya kan ngasih tahu alasannya, karena YouTube belum ada. Iya. Era kegelapan informasi visual. Tepat. Coba bayangkan jika ini terjadi hari ini, saat mereka dihadapkan pada papan gipsum, salah satu tinggal keluarin HP, buka YouTube, ketik cara memotong gipsum. Dan 10 detik kemudian dapat pencerahan. Betul, tapi di tahun 2004, mereka beroperasi dalam ruang hampa informasi. Mereka cuma punya insting, dan sayangnya, insting manusia seringkali sangat logis, tapi secara teknis sepenuhnya salah. Dan yang bikin cerita ini punya punchline yang sempurna, hal yang bikin anak-anak Upriel Band hari ini tertawa ngakak kalau ingat kejadian itu, adalah pencerahan yang baru datang bertahun-tahun kemudian. Saat mereka akhirnya tahu fakta sebenarnya ya. Iya, bahwa untuk memotong papan gipsum, Anda sama sekali nggak butuh gergaji, nggak butuh tenaga kuli,
nggak butuh asisten tukang kipas, dan pastinya nggak perlu mandi debu kapur. Sama sekali nggak perlu. Yang Anda butuhkan cuma satu benda sederhana, pisau cutter. Sungguh sebuah ironi yang indah. Indah dan menyakitkan. Caranya gampang banget ternyata. Anda cukup menggores permukaan kertas gipsumnya pakai cutter, mengikuti garis lurus. Nggak usah sampai tembus. Terus dipatahkan ya? Iya. Setelah kertasnya tergores, tinggal tekan sedikit papannya dari arah berlawanan dan plek, papannya terbelah dua dengan sangat rapi dan presisi. Nggak ada debu. Selesai dalam hitungan detik, Sementara mereka, menghabiskan energi luar biasa untuk nyiptain badai debu di kontrakan Babe. perbedaan yang sangat mencolok antara menggergaji dengan ngos-ngosan dan sekedar menggores, lalu mematahkannya dengan cutter, itu adalah metafora yang paling kuat tentang harga dari sebuah pengetahuan. Harga yang harus mereka bayar ya. Iya, Uprilban membayar ketidaktahuan mereka dengan harga yang mahal secara fisik. Tapi disinilah letak ajaibannya. Justru kesalahan konyol itulah yang menyuntikkan nyawa. Ikatan emosional ke studionya. Tepat. Kenangan berdebu itu nggak mereka kubur sebagai aib, melainkan dipajang sebagai lencana kehormatan. Terus apa poinnya buat kita? Mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada Anda, para pendengar, yang mungkin lagi senyum-senyum sendiri dengerin cerita ini. Apa yang bisa dipetik dari sana? Ya, apa yang sebenarnya bisa kita petik dari kebodohan menggunakan gergaji kayu untuk gypsum ini? Mengapa cerita tentang sekumpulan anak muda di tahun 2004 ini sangat relevan untuk kehidupan Anda di masa sekarang? Ini adalah pelajaran tentang nilai dari keluguan atau naivety. Terkadang ketidaktahuan itu adalah aset terbesar yang melindungi niat kita. Melindungi niat gimana tuh? Coba pikirkan skenario ini. Gimana kalau di hari pertama, Uprilban langsung disodori buku tebal berisi daftar lengkap tentang kerumitan merancang akustik, rincian biaya aktual, dan betapa kotornya proses tersebut. Wah, kemungkinan besar mereka bakal langsung ciut nyalinya. Sangat besar kemungkinannya mereka akan terintimidasi. Mereka mungkin akan merasa itu di luar kapasitas mereka, lalu mundur teratur dan studionya nggak akan pernah terbangun. Bener juga ya? Semangat nekat yang mengalahkan pengalaman inilah yang seringkali menjadi motor penggerak utama dalam inovasi. Mereka berani mengambil langkah pertama justru karena mereka tidak tahu betapa terjalnya jalan di depan mereka. Itu poin yang mind-blowing sih. Keluguan Uprilban itu bertindak sebagai tameng. Tameng dari apa? Dari penyakit modern yang kita sebut analisis paralysis, atau kelumpuhan akibat terlalu banyak menganalisis. Di era sekarang, kita ini hidup dengan information overload, alias mabuk informasi. Ah ya, sering banget terjadi sekarang. Kita mau mulai bikin video aja misalnya. Kita bisa ngabisin waktu berbulan-bulan cuma buat nonton ulasan mikrofon mana yang suaranya paling renyah, atau software apa yang paling bagus. Terus hasilnya? Tidak ada yang dibuat. 6 bulan berlalu dan kita belum merekam 1 detik pun suara kita. Kita sibuk mencari metode yang paling sempurna, sampai kita lupa untuk sekedar memulai. Analogi yang sangat pas. Uprilban tidak punya kemewahan untuk terjebak dalam siklus pencarian kesempurnaan itu, jadi mereka langsung melompat ke fase eksekusi. Pokoknya sikat aja dulu. Betul. Apakah pakai gergaji untuk gipsum itu salah? Ya, salah mutlak secara teknis. Tapi apakah pada akhirnya gipsum itu terpotong, dindingnya berdiri, dan studio itu jadi? Jadi, Faktanya adalah sebuah tindakan yang cacat dan tidak efisien, jauh lebih bernilai dan menghasilkan wujud nyata dibandingkan dengan sebuah perencanaan sempurna di atas kertas yang tidak pernah dieksekusi. mereka benar-benar menukar kesempurnaan dengan progres nyata. Nggak apa-apa salah alat, yang penting besok kita punya dinding. Dan itulah yang bikin catatan dari Rinjani Radio Depok ini terasa sangat magis. Sangat menginspirasi. Dedikasi mereka bekerja dalam gelap, tanpa listrik, ngabain dunia luar, dan rela mandi debu sampai batuk-batuk demi sebuah sekat ruangan. Semua itu adalah blueprint sejati mereka. Cetak biru yang sebenarnya. Cetak biru pembangunan studio Uprilban bukanlah kertas biru dengan gambar presisi, melainkan keringat, coretan kapur yang nggak simetris, dan kekeras kepalaan yang luar biasa. Menyelami kisah mereka benar-benar memberikan kita kacamata baru untuk melihat rintangan yang sedang kita hadapi saat ini. Bikin kita sadar ya. Kadang, kita tidak butuh rencana yang sempurna. Kita hanya perlu masuk ke dalam ruangan gelap tersebut, membawa tali, membawa kapur, dan mulai menarik garis batas mimpi kita sendiri. Tanpa harus nunggu semuanya jadi terang benderang atau masuk akal. Setuju banget. Studio itu dibangun dengan persahabatan dan komedi, bukan sekedar bata dan gipsum. Betul sekali. Oh iya, ngomong-ngomong soal catatan ini, penulis aslinya nggak sih sedikit godaan di akhir teks? Ada cerita lain? Ternyata masih ada kelanjutan cerita yang nggak kalah kocak tentang drama pemilihan nama studio mereka. Wah, pasti penuh perdebatan konyol lagi itu.
Sayangnya kita belum bisa bedah bagian nama studio itu hari ini, tapi itu cuma ngebuktiin kalau setiap jengkal dinding yang mereka bangun itu punya ceritanya sendiri. Membaca dan menganalisis perjalanan mereka sungguh memicu refleksi diri. Dan sebelum kita berpisah di penghujung sesi ini, ada satu pertanyaan krusial yang ingin saya lemparkan untuk Anda renungkan. Silakan. Di zaman modern ini, di mana kita hidup dengan akses informasi tanpa batas, di mana Anda bisa menonton tutorial YouTube untuk ngelakuin apa saja, mulai dari cara memotong gipsum tanpa debu, hingga merakit panel surya di atap rumah. Iya, semuanya ada di internet sekarang. Apakah kemewahan memiliki semua jawaban di ujung jari kita ini justru secara diam-diam membuat kita menjadi pengecut? Wow, itu dalam banget. Apakah kepastian informasi ini malah bikin kita terlalu takut untuk sekedar memulai sesuatu yang baru hanya karena kita terlalu gengsi untuk membuat kesalahan-kesalahan konyol? Padahal kesalahan konyol itu seringkali menjadi bagian paling bersejarah dari hidup kita. Wah, itu pertanyaan yang sangat tajam dan layak banget dibawa merenung sambil minum kopi nanti. Apakah kemudahan informasi malah bikin kita takut terlihat bodoh? Sesuatu untuk dipikirkan. Renungkan itu baik-baik saat Anda mungkin sedang ragu atau terlalu banyak mikir untuk memulai proyek besar Anda selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung membedah kisah ajaib nan berdebu dari Upril Band ini bersama kami. Jangan lupa eksekusi ide Anda. Betul, jangan pernah takut untuk ambil kapur Anda sendiri, tarik talinya, dan mungkin buatlah sedikit kekacauan dan debu dalam prosesnya. Sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya. Tetap nekat dan teruslah berkarya. Lepaslah